Dalam narasi sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus menafsir Taurat dari dalam tradisi Israel. Ia berbicara sebagai seorang pengajar yang berakar pada kitab suci. Kasih menjadi inti penafsirannya. Hukum ditempatkan dalam terang belas kasihan dan pemulihan. Namun ada perbedaan besar antara menafsir hukum dan bertindak atas nama Allah. Perbedaan ini mulai tampak ketika pengajarannya tidak lagi berhenti pada kata-kata. Ia mulai melakukan sesuatu yang jauh lebih berani. Ia tidak hanya menjelaskan kehendak Allah, ia menyatakan pengampunan. Salah satu peristiwa yang memperlihatkan hal ini terjadi ketika seorang lumpuh dibawa kepadanya. Yesus melihat iman mereka yang datang. Ia berkata kepada orang itu, "Dosamu sudah diampuni." Kalimat itu sederhana, namun dampaknya sangat besar. Beberapa ahli Taurat segera berpikir dalam hati mereka, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Pertanyaan ini bukan reaksi emosional. Ia lahir dari keyakinan teologis yang mapan. Dalam pemahaman Israel, dosa bukan sekadar pelanggaran sosial. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Karena itu, pengampunan berkaitan dengan relasi ilahi. Ia berhubungan dengan bait, korban, dan doa pertobatan. Ketika Yesus mengucapkan pengampunan tanpa ritual bait, tanpa perantara imam, tanpa sistem korban, ia menempatkan diri pada wilayah yang sangat sensitif. Ia berbicara seolah memiliki otoritas langsung. Ia kemudian berkata, "Mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni, atau mengatakan bangun dan berjalan?" Lalu ia memerintahkan orang lumpuh itu bangkit, dan orang itu berjalan. Tindakan ini bukan sekadar mukjizat penyembuhan. Ia berfungsi sebagai tanda bahwa anak manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa di bumi. Disinilah lapisan baru terbuka. Yesus tidak hanya menafsir hukum, ia bertindak dalam wilayah yang menyentuh relasi manusia dengan Allah. Otoritasnya tidak lagi hanya pedagogis, ia menjadi eksistensial dan ilahi. Reaksi masyarakat beragam. Sebagian memuliakan Allah, sebagian mempertanyakan sumber kuasa itu. Kekaguman dan kecurigaan berjalan berdampingan. Pengampunan di sini bukan teori. Ia hadir dalam perjumpaan konkret. Ia menyentuh tubuh dan jiwa sekaligus. Ia memulihkan martabat seseorang di hadapan komunitas. Namun justru karena itu, pertanyaan tentang identitas Yesus semakin tajam. Jika ia mengampuni dosa, atas dasar apa ia melakukannya? Apakah ia sekadar nabi? Atau lebih dari itu? Ketegangan ini tidak segera diselesaikan. Narasi tidak memberi definisi sistematis, ia memberi peristiwa. Dan peristiwa itu menuntut pembacaan yang lebih dalam. Pengampunan menjadi titik balik. Dari sini konflik tidak lagi hanya soal tafsir hukum. Ia bergerak menuju persoalan otoritas dan identitas. Dan ketika otoritas ilahi mulai disinggung, arah perjalanan menuju konfrontasi menjadi semakin jelas.